Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan sederhana. Oke. Apakah Anda yakin Bawaslu bisa bersikap netral di pemilu 2024? Jadi di Instagram Mas Arief netizen Iya. Instagram menjawab 57% menjawab tidak yakin. 43% menjawab yakin bahwa Bawaslu bisa bersikap netral. Seperti apa netizen di aplikasi X @Metro TV? Kita simak bersama. Ya. Lebih sadis kayaknya, nah, atau lebih jujur ya, netizen di aplikasi X tadi sekitar 90% ya mengatakan 93. bahwa 93% mengatakan tidak yakin. Ya baik, kita tampilkan kembali ada tanggapan dari netizen yang akan kita bacakan. Baik, ini @keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyampaikan bahwa tuh dengerin Bawaslu RI, ini waktunya Bawaslu sebagai lembaga negara pengawas pemilu yang harus tegas. Ini melihat, ini kita menangkap ya bahwa ketegasan Bawaslu ini amat diharapkan dan dinantikan. Bukan hanya lip service semata, tapi memang benar bisa terlihat dari eksekusi di lapangannya. Apalagi Bawaslu masuk bagian dari Sentra Gakumdu. Bagaimana Mas Arief melihat sejauh ini kinerjanya Sentra Gakumdu? Melempemkah atau emang harus digas lagi nih? Kalau kita lihat tadi statistik tadi ya dari X dan Instagram, ya, itu harus moment of truth-nya harus dibalik oleh Bawaslu. Bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi institusi yang bisa diandalkan, reliable gitu, buat rakyat dan buat para peserta pemilu. Dan juga buat kita semua dalam mendapatkan pendidikan politik. Nah ini yang pada akhirnya kita tunggu. Dan momentum itu harusnya jadi moment of truth buat Bawaslu, bukan menjadi cacat dari pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Tajatena semua, rupanya Bawaslu tidak henti-hentinya terus mempersoalkan Anies Rashid Baswedan. Saya kira tempo hari sudah selesai ya, karena beberapa bulan yang lalu juga sudah saya angkat bagaimana Bawaslu melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies berkeliling ke Indonesia ini sebagai curi start lah, kurang lebih begitu ya. Nasdem juga sudah bersuara ya, karena menjadi salah satu sasaran dari yang dipersoalkan oleh Bawaslu. Jangan dengki katanya, ini kata pentolan Nasdem nih. Jangan dengki dong Bawaslu. Sulit juga barangkali melihat apa yang menjadi realita di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan pimpinannya. Mungkin begitu ya. Jadi makanya kalau Henry Satrio bilang, kalau pilih presiden itu yang asli rakyat, asli. Kita tonton dulu ya. Ini video menarik dari Henry Satrio. Katanya kalau rakyat pilih rakyat. Nah ini di 2024 ada kesempatan nih buat kita rakyat pilih calon presiden yang benar-benar dari rakyat. Ini kali pertama pemilu presidennya benar-benar dari rakyat. Pemilu yang kita pilih langsung loh ya. Pak SBY, Jenderal, Pak Jokowi, Gubernur Jakarta waktu itu, Pak Prabowo, Menteri, Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Nah, kira-kira siapa yang rakyat, benar-benar rakyat, nggak ada jabatannya, sudah selesai jadi Gubernur Jakarta. Nah, kita bisa tahu sendiri namanya. Nah, kalau emang benar-benar rakyat, kita pilih calon presiden yang memang benar-benar dari rakyat, ngerti rakyat dia, bukan cuma cerdas tapi paham gimana caranya kita lebih sejahtera. Jangan suka teriak-teriak Anies Baswedan begitu, pilih aja, silakan, kan pasti tahu tuh rakyat yang udah nggak menjabat apa-apa, yang lain-lain masih pejabat, bukan rakyat, rakyatnya setengah-setengah. Tapi kalau yang itu, yang tadi disebut itu, rakyat beneran 100%. Ya nggak? Ya, lucu juga ya, Henry Satrio. Dia mengatakan pilihlah yang asli rakyat, karena dengan begitu dia akan betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak rakyat.
Karena posisinya sekarang masih dalam posisi jabatan, gubernur, menteri, dan sebagainya, akan sulit. Karena ada sudut pandang yang berbeda. Nah, barangkali itu ya interpretasi saya terhadap apa yang disampaikan oleh Hensat. Jadi nggak usah teriak-teriak. Anies Baswedan, ini udah coblos saja nanti. Saya tadi membuat sebuah video pendek 1 menit ya. Kita coba tampilkan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, luar biasa ya, Pak Anies dijegal dari sana sini. Mulai dari tokoh politik, sekarang kita dengar ada siapa? Fahri Hamzah ya ikut-ikutan menjegal. Kalau yang lain-lain kan, wah sudah banyak dari mana-mana. Termasuk Bawaslu yang kemudian mempersoalkan di kepemimpinan era Pak Anies di Jakarta kemarin. Padahal sudah selesai. Masih juga dipersoalkan. Masih juga upaya dijegal. Katanya itu melanggar pidana dan segala macam. Saya hanya berpikir, ini jangan-jangan sebentar lagi nih ya. Kan Pak Anies sering datang kemana-mana disambut ribuan, puluhan ribu orang. Dan selalu diteriakan Anies Presiden, Anies Presiden. Jangan-jangan sebentar lagi teriakan Anies Presiden pun kena delik. Jadi khusus untuk Anies Baswedan, kalau teriak ada yang masanya teriak Anies akan kena delik pidana. Wah, ngeri kali ya kalau sampai begitu. Ya itu beberapa jam yang lalu tadi saya buat secara spontan ya, karena memang luar biasa, dicari terus kelemahannya, dicari terus sisi-sisi kekurangannya. Dan gak ketemu juga. Tadi yang saya sampaikan di video pendek 1 menit itu ya, kita lihat lah ya bahwa persoalan yang dianggap utang Anies walaupun sudah bukan utang karena sudah selesai, tetap dipersoalkan Bawaslu. Ini melanggar katanya. Tapi ya karena sudah expire ya nggak bisa. Ini Bawaslu atau buzzer RP gitu. Kok perilaku Bawaslu menjadi sangat mirip dengan perilaku buzzer RP? Gimana ceritanya ini? Kan luar biasa ya. Jadi ketika kita lihat apa yang Henry Satrio sampaikan, tentu tadi kita lihat respon-responnya. Bangsat bisa aja. Bang Satrio maksudnya ya, bukan itu dipisah nih. Oke. Konsultan, oke, baik. Wah, banyak yang nyerang juga, luar biasa ya. Ya memang persoalan kita hari ini adalah ketika narasi yang bagus seperti yang Hendra Satrio sampaikan ini, tentu pasti akan dicari terus kelemahannya. Karena itu tugasnya. Tugasnya adalah bagaimanapun caranya degradasikan Anies. Tapi semakin banyak tokoh bicara untuk mendegradasikan Anies, apa yang terjadi? Seperti sabun batang. Sabun batang yang basah itu kita tekan-tekan, apa yang terjadi? Dia naik ke atas. Tekan lagi oleh pihak lain, naik lagi ke atas. Tekan lagi, naik lagi ke atas. Saya kira itu sunatullahnya ya. Nasdem ke Bawaslu .2. Anies keliling tak langgar aturan. Jangan dengki. Partai Nasdem respon sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres keliling sebelum masa kampanye. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau biasa dipanggil sebagai Gus Coy menyebut safari yang dilakukan Anies Baswedan tak langgar aturan. Nasdem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling Republik tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga. Yang baik dan terang benderang jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian. Nah, ini yang disampaikan Gus Coy. Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini. Kemudian safari politik. Kemudian ada, mohon maaf nih, keliling terus. Kenapa mesti minta maaf? Lama-lama kan ono opo iki. Ono opo? Sosialisasi. Capres itu doang yang keliling terus. Ya karena yang lain semuanya pejabat. Nggak boleh menghabiskan waktu untuk keliling Indonesia. Keliling Indonesia itu berat. Biar Anies saja, katanya kan begitu. Ya, itu disampaikan Bagja dalam diskusi OTW 2024. OTW-nya apa ya? On the way. Iya, itu kayaknya. Setahun jelang pemilu, mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Erlan Hotel Jakarta Pusat Minggu.
Menurut Bagja, sosialisasi sebelum masa kampanye saat ini hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Nah, kalau memang ada aturan begini, saya yakin sih Nasdem pasti akan ngikut. Cuman aturannya yang mana? Di pasal berapa, ayat berapa, kan itu nggak disebutkan. Dia mengimbau, dan Bawaslu kemarin juga sudah menunjukkan tidak ada aturan yang dilanggar. Hanya ada persoalan etika. Etika pun etika yang sebelah mana? Justru itu pendidikan yang bagus harusnya. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Begitu juga mengingatkan tidak boleh ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye. Kampanye itu kalau sudah masuk waktunya baru disebut kampanye. Kalau di luar waktunya itu bukan kampanye. Kan gitu saja harusnya gitu.